Sebelumnya, jika teman-teman berkenan, boleh on cam ya, biar supaya suasana seminar kali ini bisa lebih hangat. Oke, terima kasih Kak Dinda telah on cam. Jika yang kondisinya memungkinkan buat on cam, silahkan on cam ya teman-teman. Tahu Esa, bisa namanya tahu Esa ya? Asa. Hah? Tahu Esa. Halo Kak Dinda sama Kak Safa. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, Terdengar. ini kayaknya lagi di luar ya, Kak Dinda sama Kak Safa. Iya, Iya, Kak. lagi bareng. Tidak, tidak, tidak. Parah sih. Oke, ini sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung ya. Selamat datang Kak Agung. Wah, malam Kak Yuda. Boleh on cam nggak nih Kak Yuda, jika kondisinya memungkinkan? Baik, apakah semuanya udah siap? Siap, Kak Ines. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kurmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pemateri seminar cyber Kak Joshua Bernedict yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Serta teman-teman peserta seminar yang luar biasa.
Sebelumnya, selamat datang di seminar cyber pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Naisa Julia Zahwa dari OSIS SMA Negeri 1 Rembang yang akan memandu jalannya seminar kita hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun dalam keadaan virtual ya, dan kita juga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi mengenai dunia yang sedang naik daun ini, atau sedang tren, yaitu cryptocurrency dan teknologi blockchain. Mungkin dari kita sudah mengenal atau sudah sering sekali mendengar apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, mungkin ada Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih itu cryptocurrency? Apa sih itu teknologi blockchain? Nah, semua pertanyaan itu akan kita kupas dalam seminar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk meminta teman-teman semua, dimohon untuk semua peserta untuk mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya seminar pada hari ini. Baik, mari kita buka seminar ini dengan mendengarkan sambutan dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rembang, yaitu Kak Aska. Kepada Kak Aska, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ines. Sebentar. Apakah suara saya terdengar jelas? Tes, tes. Oke, baik. Izinkan saya Aska Maulana Alif Fadira untuk membuka seminar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat narasumber kita, Kak Joshua Bernedik, serta teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Yang saya hormati pula guru pembimbing yang menjadikan acara ini bisa terlaksana sampai detik ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara seminar yang bernama Cyber. Seminar ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian OSIS terhadap perkembangan teknologi dan literasi digital di kalangan pelajar. Kita semua tahu bahwa dunia terus berubah dengan sangat cepat. Adanya artificial intelligence, adanya cryptocurrency dan blockchain, itu menandakan bahwa dunia kita sedang berkembang sampai detik ini. Teknologi kita sedang berkembang pesat sampai dengan detik ini. Melalui kegiatan ini, eh, saya terutama berharap teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu cryptocurrency, bagaimana peluang dan risikonya, serta bagaimana sebenarnya kita sebagai pelajar bisa menyikapinya dengan baik dan cerdas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemateri yang telah bersedia berbagi ilmu, kepada Bapak Ibu guru yang selalu mendukung kegiatan OSIS, tentu saja se- eh, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga seminar ini nantinya bisa memberi manfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya selaku Ketua OSIS. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Aska atas sambutannya. Nggak berlama lagi kita akan memasuki acara inti pada seminar kita hari ini, yaitu penyampaian materi cryptocurrency dan teknologi blockchain oleh Kak Joshua. Kepada Kak Joshua, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nasya. Oke, selamat malam pada teman-teman hari ini. Assalamualaikum. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Benedik. Saya lulusan dari SMA Katolik Caritas 3. Saya di sini dalam seminar ini bertujuan untuk membimbing atau mengedukasi teman-teman sekalian yang ada di sini untuk membuka tentang pandangan teknologi yang sekarang ini yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang cryptocurrency dan juga blockchain.
ditampilkan PPT-nya. Kita tolong Kaknya. Oke, bisa lanjut ke next slide-nya. Oke, sebelum saya memulai materi pada malam hari ini, saya mau mendisklaimer atau memperingati teman-teman semua bahwa sebelum kita memulai rangkaian acara, perlu kami sampaikan bahwa di seminar ini bertujuan sebagai sarana edukasi dan diskusi. Segala informasi yang disampaikan oleh pembicara maupun penyelenggara bersifat umum dan untuk kepentingan pengetahuan semata. Kami tidak memberikan nasihat keuangan dalam apapun itu, serta tidak mengajak, menganjurkan, ataupun merekomendasikan pembelian maupun penjualan aset cryptocurrency tertentu. Perlu dipahami juga bahwa investasi pada aset digital mengandung risiko. Keputusan yang Anda ambil berdasarkan informasi dari seminar ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing peserta. Pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab dan segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut. Oke, bisa lanjut. Oke, sekarang saya mau memulai materi tentang cryptocurrency dan juga blockchain. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih mendengar tentang istilah cryptocurrency? Dan di sini saya mau menjelaskan apa sih cryptocurrency itu. Nah, bisa next slide-nya. Nah, cryptocurrency atau mata uang kripto sesuai namanya merupakan sebuah currency atau alat pembayaran yang dikembangkan dengan ilmu kriptografi, ilmu matematika yang mempelajari praktik melindungi informasi, mengandung algoritma kode, hash, dan tanda tangan. Jadi cryptocurrency adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang cryptocurrency. Cryptocurrency ini beda dari mata uang lain-lainnya seperti rupiah, dolar, peso, itu sangat-sangat berbeda. Karena apa? Karena cryptocurrency ini tidak dikeluarkan oleh pemerintah maupun bank sentral. Jadi cryptocurrency ini menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Jadi sudah dipastikan dan dijamin bahwa keamanan dalam penggunaan cryptocurrency ini memiliki tingkat keamanan yang sangat-sangat tinggi. Dan juga cryptocurrency ini adalah desentralisasi. Apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi itu adalah tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi, cryptocurrency ini menggunakan transaksi langsung kepada orangnya. Jadi, tidak ada menggunakan pihak ketiga. Next. Nah, awal mula cryptocurrency. Nah, saya di sini mau memberikan contoh sedikit tentang koin kripto. Nah, di sini ada yang namanya Bitcoin. Bitcoin ini adalah koin pertama yang diciptakan oleh cryptocurrency dan diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini lahir dari ketidakpastian terhadap sistem keuangan tradisional, terutama setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Bank terbesar kolaps, pemerintah mencetak menjadi inflasi dan banyaknya orang kehilangan kepercayaan terhadap hal tersebut. Nah, tujuannya Bitcoin di sini membuat atau tujuan proyek dari diciptakannya Bitcoin ini adalah tidak dikendalikan oleh pemerintah ataupun bank sentral, bisa digunakan langsung antar orang peer-to-peer tanpa perantara, aman, dan transparan. Tetapi tetap menjaga privacy dari pengguna tersebut. Next.
Nah, Oktober 2008, white paper Bitcoin, Satoshi Nakamoto merilis sebuah dokumen white paper berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dokumen ini menjalankan bagaimana cara kerja uang digital yang tidak bisa dipalsukan, tidak membutuhkan bank, dijaga oleh jaringan komputer melalui sistem yang disebut blockchain. Nah, pada tahun 2009, Bitcoin diluncurkan. 3 Januari 2009, Satoshi menambang blok pertama dari Bitcoin yang disebut Genesis Block. Nah, Genesis Block itu adalah blok pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto ini. Dia itu menyimpan transaksi Bitcoin pertama. Lalu, di dalam blok ini, Satoshi menyisikan pesan tersembunyi. The Times, 3 January 2009, canceller on brink of second bailout for banks. Nah, di pesan tersebut itu menyampaikan bahwa pesan ini itu merespon bahwa Bitcoin lahir sebagai responan terhadap krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tradisional tersebut pada tahun 2008 sebelumnya yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Lanjut. Nah, awalnya Bitcoin digunakan oleh komunitas kecil. Di awal hanya penggemar teknologi dan kriptografi yang tertarik. Lalu transaksi pertama Bitcoin itu terkenal dengan seorang membeli 2 pizza dengan harga 10.000 Bitcoin pada tahun 2010. Perlahan-lahan Bitcoin mulai dikenal dan nilainya bertumbuh sangat pesat. Nah, sekarang ini Bitcoin menjadi aset digital yang diperdagangkan secara global, alat lindung nilai terhadap inflasi, inspirasi munculnya ribuan cryptocurrency lainnya. Nah, singkatnya, Bitcoin lahir karena orang-orang ingin sistem keuangan yang bebas dari campur tangan pusat. Bisa diartikan tidak ada ingin campur tangan dari sebuah pemerintahan ataupun bank sentral. Dan ini bersifat transparan, tetapi tetap aman, bisa mengembalikan kendali uang ke tangan rakyat. Dan semuanya dimulai dari seorang anonim bernama Satoshi Nakamoto dengan ide sederhana bagaimana kalau kita buat uang digital yang tidak bisa dimanipulasi siapapun. Lanjut. Nah, di sini gimana? Teman-teman ada yang tahu nggak cara kerja suatu aset kripto itu gimana sih? Atau cryptocurrency ini caranya itu gimana sih sistemnya? Nah, di sini saya mau menjelaskan hal tersebut. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi yang lebih dalam, di sini saya mau menjelaskan 3 poin. Poin pertama itu adalah ada blockchain, yang kedua adalah store of value, dan yang ketiga itu adalah peer-to-peer. Itu peer-to-peer adalah sebuah julukan yang memiliki arti people to people. Lanjut. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih itu blockchain. Nah, mungkin blockchain itu terdengarnya sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat ribet ya teman-teman sekalian. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit contoh yang mungkin lebih sederhana, lebih mudah dipahami, agar teman-teman sekalian dengan konsep seperti blockchain. Nah, bayangkan teman-teman sekalian punya buku cerita dongeng, tapi isi dari buku tersebut bukan dongeng, tapi catatan keuangan tentang transaksi keuangan di seluruh dunia. Nah, setiap halaman di buku-buku berisi siapa yang uang, siapa yang menerima uang, dan berapa jumlah uang tersebut.
Nah, halaman-halaman itu disebut blok. Dan kalau disusun, jadi satu buku itu namanya blockchain, rantai blok. Next. Nah, struktur dasar blockchain terdiri dari rantai blok, dan chain, di mana setiap blok menyimpan data transaksi si pengirim, penerima, dan jumlah. Hash block, suatu kode unik yang berupa huruf dan angka. Nah, di sini hash itu adalah suatu kode yang unik berupa angka dan juga huruf. Nah, setiap blok yang sudah penuh, suatu chain atau rantai. Nah, rantai itu adalah sebuah hash. Hash itu adalah suatu kode yang memiliki kode unik, tetapi setiap rantai yang muncul baru atau blok yang akan muncul baru itu memiliki hash yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, hash dari blok sebelum-sebelumnya menghubungkan blok satu dengan yang lainnya. Karena setiap blok merujuk ke blok sebelumnya, rantai ini menjadi sangat sulit untuk diubah, membuatnya tamper-proof. Nah, jikalau ada orang yang bisa merubah data transaksi di dalam blockchain tersebut, maka hash yang terdapat pada blok tersebut itu otomatis akan berubah 100%. Dan itu mengapa blockchain ini sangat-sangat susah untuk dihack maupun dicuri ataupun diubah. Next. Nah, tetapi siapa sih yang jaga buku itu? Nah, bukan cuma satu orang yang pegang buku itu, tapi banyak orang, komputer di seluruh dunia punya salinannya. Jadi, kalau ada yang mau curang atau nulis palsu, yang lain bakal tahu dan bilang, itu bohong. Nah, di sini kenapa aman? Karena semua orang bisa lihat catatan tersebut, transaksi tersebut. Jadi, blockchain ini memiliki sifat transparan yang bisa dilihat oleh semua orang, dan semua orang itu bisa melihat semua pencatatan dari blockchain atau transaksi yang ada di blockchain tersebut. Semua halaman ada kode unik berupa angka dan huruf, dan tidak bisa diubah-ubah. Lanjut. Nah, kesimpulannya, blockchain adalah seperti buku catatan digital yang disimpan di seluruh dunia. Buku ini mencatat semua transaksi keuangan secara terbuka, aman, dan tidak bisa diubah. Setiap halaman di buku itu disebut blok, dan semua blok disusun jadi rantai yang panjang, dan itu adalah namanya blockchain. Karena banyak orang punya salinan buku ini, maka harus sepakat isinya. Maka sulit sekali untuk menipu atau memalsukan data. Blockchain membuat cryptocurrency seperti Bitcoin bisa berjalan tanpa bank, karena semua orang ikut menjaga catatan secara adil. Saya akan memberikan sedikit contoh. Uh, bit, uh, tidak memiliki suatu rumah atau kantor, atau bisa dibilang yang dapat, jika terjadi kerusakan di sesuatu pohon atau kantor tersebut, itu dapat merusak semua blockchain atau sistem-sistem blockchain. Nah, blockchain ini adalah suatu jaringan. Jadi, di semua komputer di seluruh dunia, itu bisa melihat isi data komputer atau device yang rusak, atau perangkat yang rusak, maka data tersebut tidak akan hilang, karena sudah tercatat di seluruh komputer yang ada di dunia ini. Oke, lanjut.
Nah, sebelum saya melanjutkan materi poin kedua saya, apakah dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan dari blockchain? Tidak ada? Baik. Kalau gitu saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu store of value. Apa sih store of value itu? Lanjut. Nah, store of value adalah sesuatu yang digunakan untuk menyimpan kekayaan atau nilai dalam jangka waktu yang lama, yang tidak mudah terpengaruh atau kehilangan nilainya karena inflasi atau devaluasi. Penyimpanan nilai yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti stabilitas nilai, nilai yang disimpan tidak mudah turun atau fluktuasi secara besar dalam waktu singkat, dapat dipertahankan dalam waktu lama, tidak mudah rusak, atau hilang seiringnya waktu. Selanjutnya, dapat dipindahkan dan ditransaksikan dengan mudah. Mudah dipindahkan ke tempat lain tanpa kehilangan suatu nilai. Dapat dikendalikan secara universal. Banyak orang mempercayai dan menerima nilai tersebut. Nah, sedikit gambaran dari store of value ini, di mana kalian ini memiliki energi yang kalian keluarkan. Nah, kalian ini menyimpan energi tersebut dalam suatu hal yang memiliki nilai. Contohnya, mungkin seperti emas, contohnya mungkin seperti rumah, ataupun uang-uang yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, itu adalah gambaran dari store of value. Lanjut. Nah, kenapa Bitcoin memiliki store of value yang bagus? Bitcoin memiliki kualitas yang sangat cocok untuk menjadi store of value, dan salah satu alasan utamanya adalah konsep limited supply atau jumlah yang terbatas. Nah, pertama, jumlah Bitcoin yang sangat-sangat terbatas yaitu cuma 21 juta koin Bitcoin. Salah satu hal yang membuat Bitcoin beredar dengan uang fiat seperti uang dolar ataupun rupiah adalah jumlah Bitcoin yang terbatas. Bitcoin hanya ada sebanyak 21 juta koin yang bisa ditemukan dan diperdagangkan. Setelah 21 juta koin BTC tercapai, tidak akan ada lagi Bitcoin baru yang diciptakan atau di mining. Kenapa ini penting? Permintaan dan penawaran, supply dan demand, semakin langka sesuatu, semakin tinggi harganya dalam kondisi permintaan tetap. Dengan terbatasnya jumlah Bitcoin, permintaan terus meningkat, sementara pasokan tetap. Ini yang membuat harga Bitcoin lebih stabil dan bahkan cenderung naik seiringnya waktu dan memiliki value yang sangat tinggi. Contoh analoginya, bayangkan ada 10 buah berlian di dunia, dan banyak orang yang ingin memiliki berlian tersebut. Maka harga berlian akan sangat tinggi karena jumlahnya terbatas dan banyak yang menginginkannya. Oke, saya mau menjelaskan sedikit spesifik tentang Bitcoin ini. Bitcoin ini cara mendapatkannya itu bukan dibuat maupun seperti uang fiat atau uang rupiah, uang kertas pada umumnya, tetapi Bitcoin ini di mining. Nah, Satoshi Nakamoto ini, kita tidak tahu identitasnya, dia adalah anonim, kita tidak tahu dia itu seorang pribadi, ataupun kelompok, ataupun suatu perusahaan, kita tidak ada yang tahu. Tapi Satoshi Nakamoto ini sudah memining Bitcoin sebanyak 1 juta koin. Jadi, fakta yang saya mau berikan kepada teman-teman sekalian, sebenarnya Bitcoin ini sepenuhnya 21 juta koin, tapi hanya kurang lebih 20 juta koin kurang, karena
Satoshi Nakamoto ini memining 1 juta Bitcoin itu bukan untuk keperluan pribadi yang dia gunakan untuk membeli suatu aset atau membeli suatu apapun itu, tetapi Satoshi Nakamoto itu memining 1 juta Bitcoin itu sebagai bentuk reward kepada dia bahwa aku orang pertama yang memining Bitcoin ini loh. Jadi kayak, dan Bitcoin-nya Satoshi Nakamoto ini itu tidak bergerak sama sekali di wallet dia. Jadi tidak ada transaksi yang dilakukan dari wallet Satoshi Nakamoto ini. Jadi yang beredar sekarang atau di market hanya kurang dari 20 juta karena 1 juta koin yang dimiliki oleh Satoshi Nakamoto ini tidak bergerak. Oke, next. Nah, kesimpulan store of value adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kekayaan agar tetap bernilai dari waktu ke waktu. Bitcoin memiliki store of value yang bagus karena jumlahnya terbatas 21 juta koin yang membuatnya terhindar dari inflasi. Permintaan terus meningkat sementara pasokan tetap terbatas menjadikan semakin berharga. Bitcoin memiliki sifat yang terdesentralisasi dan tidak bisa dipalsukan atau dikendalikan oleh pihak manapun, menjadikannya alternatif yang aman dan stabil untuk menyimpan kekayaan. Next. Nah, dari alasan saya tadi tentang store of value, apakah teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peer-to-peer. Next. Nah, peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer sebenarnya adalah julukan atau sebutan saja, tapi peer-to-peer ini memiliki sebuah arti, yaitu people to people. Jadi, peer-to-peer ini memiliki konsep transaksi antara pembeli dan penjual. Tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam transaksi tersebut. Oke, sekarang kita bahas peer-to-peer dari segi perdagangan cryptocurrency alias people to people crypto trading. Apa itu P2P? Trading crypto. Peer-to-peer trading di dunia kripto adalah model perdagangan di mana kamu membeli atau jual aset kripto langsung dengan pengguna lain tanpa perantara seperti exchange konvensional. Tapi bedanya dengan P2P lending, di sini tujuannya bukan meminjam atau memberi pinjaman, melainkan jual beli aset kripto. Biasanya dipakai mata uang fiat seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Cocok buat konversi cepat antara fiat dan juga kripto. Tapi juga harus berhati-hati, terutama saat transfer manual. Karena kalau kamu mau, bisa dibantu dijadikan platform P2P paling cocok, ataupun tunjukin cara baca iklan P2P biar nggak ketipu. Nah, di sini cara bekerja P2P, people to people, jadi tanpa adanya suatu pihak ketiga yang ikut campur dalam transaksi tersebut, itu kita membutuhkan yang namanya cold wallet. Cold wallet adalah suatu dompet dingin yang itu memiliki konsep self-custody. Self-custody itu apa sih? Self-custody itu adalah kamu menyimpan uangmu sendiri, dan kamu juga yang mengatur uangmu sendiri, dan kamu juga yang menjaga uangmu sendiri. Nah, cold wallet ini terdiri dari 1 sampai 24 kata jika kamu mau masuk dalam wallet tersebut. Nah, ketika ingin melakukan transaksi P2P dengan cold wallet tersebut, wallet yang Anda pakai, teman-teman sekalian, itu memiliki wallet address. Nah, wallet address itu saat ingin transfer ke
penjual atau pembeli, nah kita tinggal copy wallet address-nya, kita berikan kepada sang pembeli atau sang penjual, lalu hal tersebut sudah langsung bisa ditransfer. Hal tersebut sangat-sangat cepat, mudah, dan aman. Tapi biasanya orang menggunakan transaksi cold wallet itu dalam jumlah besar seperti miliaran, triliunan. Tapi jika tidak terlalu banyak transaksinya seperti jutaan, ratusan ribu, ratusan juta, puluhan juta, mereka masih menggunakan exchange. Exchange itu adalah pihak ketiga dari cryptocurrency, yaitu suatu market yang di situ dipergunakan aset kripto. Ya. Next. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan di materi cryptocurrency ini dan blockchain. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan saya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sebelum saya menutup materi ini, apakah ada yang mau dipertanyakan pada teman-teman sekalian Baik, tentang Kak, materi pada hari ini? di sini ada sesi tanya jawab. Baik. Oke, Silakan semuanya mungkin kalau misalkan mau bertanya. Oke. Silakan jika ada yang mau bertanya. ya silakan boleh by chat atau langsung on mikrofon aja. Silakan. Halo, cek. Apakah ada suara? Ada, Kak. Ada. Perkenalkan, nama saya Mira Zakia Zen. Saya biasa dipanggil Jen. Jadi untuk pertanyaan saya yang kali ini, saya ingin bertanya. Jadi kan disebutkan di awal tadi itu bahwa awal tadi disebutkan bahwa mata uang kripto atau cryptocurrency itu bakal berguna di masa depan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di 10 atau 10 sampai 20 tahun yang akan datang, apakah mata uang kripto ini atau cryptocurrency ini masih menjadi mata uang yang nilainya lebih besar, atau apakah mungkin bisa mengalami pengecilan dalam nilainya atau bahkan bertambah? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bunda Amira. Saya mau bantu jawab di sini dengan pertanyaan Anda. Oke. Bitcoin itu tidak akan dapat turun nilai yang sangat-sangat drastis. Memang Bitcoin itu volatil, tapi dia tidak bisa turun yang sebegitu spesifik. Karena saya akan bantu jawab dengan data. Mungkin di berita yang beredar sekarang banyak perusahaan-perusahaan dan juga institusi yang sudah memulai berinvestasi di dalam Bitcoin ini. Contohnya BlackRock, MicroStrategy yang ownernya adalah Michael Saylor, terus Michael Bloomberg itu adalah suatu perusahaan media. Bahkan Michael Saylor itu mempunyai aset 250.000 Bitcoin. Nah, coba kita analogikan sedikit. Saya mempunyai uang 1 triliun. Nah, ketika dalam Bitcoin yang memiliki harga nilai value-nya terus naik per tahun, kita anggaplah per tahun dia dapat naik 20% sampai 30%. Lalu saya mempunyai uang 1 triliun. Lalu saya memberikan uang tersebut, menyimpan uang tersebut di Bitcoin. Lalu dalam jangka waktu 1 tahun ini, saya bisa mendapatkan 300 miliar dengan hanya menyimpan di dalam Bitcoin ini. Karena Bitcoin ini memiliki karakteristik long-term investment. Jadi Bitcoin ini cocok untuk dijadikan alat investasi dalam jangka panjang, bukan dalam jangka waktu dekat. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah membantu terjawab? Bantu terjawab? Oke, izin Kak Joshua, saya juga ingin menambahkan jawaban dari saya. Saya di sini ingin berpendapat, kenapa Bitcoin itu mempunyai store of value yang sangat bagus dan juga kemungkinan nilainya menjadi nol itu sangat impossible
Yaitu karena sebagian besar aset cryptocurrency, terutama Bitcoin, itu sebenarnya dipegang oleh developernya, yaitu Satoshi Nakamoto. Yang dimana cold wallet dari Satoshi Nakamoto itu sudah tidak beroperasi selama kurang lebih eh, 13 sampai 20 tahun. Yang itu mengasumsikan bahwa Satoshi Nakamoto ini sebenarnya sudah meninggal. Nah, karena sebagian besar supply-nya dipegang oleh Satoshi Nakamoto, yang pendirinya sendiri sudah meninggal, kemungkinan karena dalam beberapa waktu ke belakang ini cold wallet-nya tidak bergerak, maka artinya sebagian besar supply dari Bitcoin yang 21 juta Bitcoin itu sudah hilang dari peredaran. Itu yang menjadikan fondasi harga Bitcoin yang semakin naik. Dan juga kebanyakan institusi belakangan ini yang membeli aset-aset cryptocurrency yang seperti tadi sudah dibilang oleh Kak Joshua bahwa beberapa eh, perusahaan-perusahaan besar dunia itu membeli aset Bitcoin sebagai salah satu cara mereka untuk berinvestasi. Terus juga sebenarnya MicroStrategy itu memiliki saham perusahaan yang dia itu dividen sahamnya itu digunakan untuk membeli Bitcoin. Oleh karena itu, per tahun ini MicroStrategy itu kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu itu sudah mengalami kenaikan sebesar 200 sekian persen. Itu dari sahamnya. Yang dilakukan MicroStrategy adalah membeli Bitcoin dari orang-orang yang membeli saham MicroStrategy. Jadi analoginya seperti ini. Ketika ada orang yang membeli saham perusahaan MicroStrategy yang tikernya itu bernama MSTR, nah oleh MicroStrategy itu dibelikan Bitcoin yang nantinya ketika nilai Bitcoinnya itu naik, itu juga nanti akan disalurkan melalui dividen ke para pemegang sahamnya. Itu. Terus juga kenapa Bitcoin ini nilainya semakin naik juga? Salah satunya adalah karena ETF atau Exchange Trade Fund. Itu di mana Bitcoin ini bisa kita bilang dianggap sebagai reksadana, yaitu sebuah perusahaan seperti BlackRock misalkan. Kalau yang misalkan kita kenal, ETF yang paling besar saat ini itu adalah BlackRock ETF yang namanya kalau nggak salah eh, IDR atau apa gitu. Intinya ETF-nya itu sistemnya adalah kita menyetorkan uang ke BlackRock. Nah, BlackRock ini membeli Bitcoin di harga yang tepat gitu. Waktu yang tepat. Yang nanti ketika Bitcoin ini mengalami kenaikan, maka BlackRock ini akan membagikan hasil keuntungannya ke para pembeli ETF-nya tersebut. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Aska sudah membantu menjawab pertanyaan dari Kak Amira tadi dengan lengkap. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, ini ada Oke, Kak silakan Kirsya Kak Romadona. Hersyah. Baik, selamat malam. Apakah terdengar? Terdengar suaranya? Izin bertanya ya Kak Joshua. Pertanyaannya yaitu bagaimana penerapan smart contract pada platform peer-to-peer lending berbasis blockchain dapat meminimalkan risiko kecurangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transparansi antar pemberi, pinjaman, dan peminjam, serta sejauh mana adopsi teknologi ini efektif di negara berkembang seperti Indonesia. Oke, Apakah terdengar mungkin jelas? terdengar. Oke, mungkin saya mau jawab mungkin eh dengan contoh. Kalau menurut saya di negara berkembang ini menggunakan smart contract itu masih bisa dibilang jarang dipakai ya. Tapi mungkin untuk kedepannya dia mungkin bisa dipakai di negara berkembang seperti Indonesia ini. Tapi poinnya adalah smart contract ini sedikit sekali kalau dia itu mau dicurangi karena sistem blockchain ini kan memiliki data transaksi. Nah, jika melakukan penipuan seperti kayak uangnya dihilangkan atau dia kabur membawa uangnya, itu transparan. Jadi transaksinya kemana nih? Misalkan ada dia memakai wallet address yang A, lalu dia pindah, lalu ada transaksi uang atau apapun aset ini yang berbentuk digital berpindah. Nah, di situ kita bisa melihat dia itu di wallet address mana. Nah, di wallet itu ada yang namanya wallet address. Nah, itu tuh bisa dilacak
dari blockchain tersebut kan bersifat transparan. Nah, mungkin kalau coba dilaporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin mereka akan bisa membantu lebih mudah dengan cara blockchain ini. Mungkin apakah sudah terbantu jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih ya, Kak Joshua. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung on mic. Atau bisa by chat. Oh iya, silakan. Oke, saya coba Oke, itu bantu ada yang lihat bertanya chattingnya. via chat itu, Kak. Oh iya, Jadi ada yang bertanya oke. lewat chat itu. Oke. Dari Kak Aji, Saya mau apakah... menjawab Aji dulu. Ya, ya silakan, silakan. Oh ya, apakah sudah pernah ada hacker yang membobol blockchain? Oke, saya mau menganalogikan dengan realitas yang ada. Blockchain ini adalah suatu sistem teknologi yang paling tinggi keamanannya. Jikalau ada orang yang bisa menghack blockchain tersebut, itu membutuhkan tenaga dan atau power yang sangat-sangat besar. Lalu, apakah ada yang membobol? Sampai sekarang, sampai detik ini belum ada. Karena jika ada orang yang membobol blockchain atau merubah isi data riwayat transaksinya atau mencuri informasinya, itu Bitcoin tidak semena-mena, blockchain tidak semena-mena kayak dia akan kayak ya sudah hilang gitu datanya. Tetapi ketika ada orang yang berusaha hanya mengubah huruf, satu angka menjadi kapital atau menjadi huruf kecil, dia memiliki hash yang langsung berubah secara total. Jadi dari sambungan blok pertama, saya contohkan dari blok pertama ke blok selanjutnya, itu hashnya sudah 100% berubah, dan itu sudah tidak bisa dihack lagi. Dan sangat-sangat susah. Jika ada seorang hacker yang mau menghack dan langsung terganti kodenya, maka dia membutuhkan power-power yang kekuatan listrik yang sangat tinggi. Itu, Kak. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Iya, Apakah sudah terbantu itunya, Mas. terjawab dari halo, halo, Udah. Halo, cek cek. halo, Izin menambahkan Kak Joshua. iya, halo, Tes, dengeran? halo, halo, sudah terdengar. Oke, jadi pertanyaannya tadi adalah apakah sudah ada hacker yang membobol blockchain? Sampai detik ini itu tidak ada hacker yang bisa membobol blockchain secara langsung. Namun sebetulnya ada juga hacker yang membobol exchange cryptocurrency. Seperti contohnya kasus kemarin itu Binance yang telah dihack oleh hacker dari Korea Utara, yang sebetulnya itu tidak menghack blockchain secara langsung karena itu mustahil. Kalau kita misalkan mau menghack blockchain, itu kita harus ulang dari blok yang pertama dulu. Kita tidak bisa langsung menghack dari blok yang ke sekarang, di sekitar 16 juta blok. Kita itu harus menghack dari blok yang paling pertama dulu. Nah, yang paling mungkin dilakukan adalah sebenarnya menghack tempat perdagangan kita, yaitu exchange. Contohnya seperti kemarin Binance, dan yang dihack itu bukan Bitcoin tapi Ethereum. Dan juga beberapa seperti USDT, Tether, dan juga Solana, dan lain-lain. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Itu yang terjadi adalah bahwa exchange Binance ini memiliki orang dalam yang membocorkan informasi keluar. Jadi, ibaratnya seperti seperti ini. Eh, kita bertransaksi Bitcoin dan Bitcoin ini tidak mungkin untuk dihack. Tapi kita bertransaksi Bitcoin ini di pasar. Nah, di pasar ini itu ada orang yang maling di pasar tersebut, maling Bitcoinnya. Artinya Bitcoinnya ini tidak mungkin untuk dihack, tapi ternyata ada yang berhasil membawa kabur Bitcoin itu, gitu, dari orang lain. Ketika kita misalkan membawa sekumpulan sayur di pasar misalkan, dan pasar itu ada jambret yang mengambil sayur kita. Nah, analoginya seperti itu.
Jadi blockchain itu sangat mustahil untuk dihack karena kalau misalkan kita mau menghack, artinya kita harus mengulang waktu kembali ke blok pertama di mining. Dan yang paling mungkin adalah menghack exchange cryptocurrency. Begitu. Oke, terima kasih atas tambahannya, Bro Aska. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada ini Kak dari Kak Agung by chat. Oh, oke, Kak Agung. Aduh, bentar kok. Halo, halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, saya coba bacakan pertanyaannya ya. Ini enggak dari Kak Oh ya, Agung. boleh. Kak, whale Bitcoin itu apa ya, Kak? Terus mekanismenya bagaimana? Oke, Dengar? saya oke, terima kasih Bro Aska. Saya mau menjelaskan whale Bitcoin dengan secara singkat dan mudahnya saja. Jadi, whale Bitcoin ini, BTC ini adalah sebuah singkatan istilah dalam dunia kripto yang mengacu pada seseorang atau individu yang dia itu mempunyai atau memiliki aset yang dalam jumlah besar. Ya, seseorang tersebut yang mempunyai eh, aset Bitcoin yang banyak itu, dia biasanya disebut whale BTC, begitu. Baik, saya juga izin menambahkan tentang whale Bitcoin sendiri. Sebenarnya whale itu tidak hanya di Bitcoin, tapi keseluruhan aset kripto itu mempunyai whale. Nah, eh, apa itu whale? Jadi whale itu singkatnya sebenarnya kalau di dunia saham sendiri itu bandar. Ibaratnya orang yang memegang sebagian besar aset cryptocurrency. Nah, kenapa dinamakan whale? Karena kita tahu sendiri, whale itu bahasa Inggris yang artinya adalah paus. Paus sendiri itu kita bisa analogikan bahwa satu lautan itu terdiri dari banyak ikan, yang dimana paus itu bentuknya sangat besar sendiri. Nah, itu kenapa disebut whale? Karena bentuknya besar. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah bahwa whale itu merupakan orang yang memiliki duit yang sangat banyak. Whale itu ibaratnya kita eh, katakan adalah orang kaya di dunia nyata yang memborong aset cryptocurrency tertentu. Nah, ketika dia memiliki supply yang sangat banyak di tangan dia yang sudah dia beli, itu artinya dia adalah seorang whale atau bisa kita katakan juga bandar. Begitu. Nah, kenapa orang-orang kok rela, orang dengan duit banyak itu rela dengan uangnya dibelikan aset kripto, itu adalah keyakinan mereka bahwa aset kripto ini akan mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya waktu, gitu. Dan seringkali sebenarnya untuk aset-aset kripto kelas kecil itu seringkali dimanipulasi oleh whale. Gimana cara kerjanya? Misalkan seperti ini. Ada suatu aset kripto yang rilis dengan market cap yang sangat rendah, seperti misalkan kita analogikan 100 juta rupiah. Dengan market cap seperti itu, ketika ada seorang memborong suatu aset tersebut dengan jumlah 80 juta, itu artinya dia menaikkan harganya sebesar 80%. Dan juga dia memegang supply sebesar 80%. Nah, ketika dia menjual seluruh asetnya, maka harganya akan turun sebesar 80%. Oleh karena itu, aset kripto yang paling aman sebenarnya adalah Bitcoin. Selain daripada Bitcoin sendiri, itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Begitu, terima kasih. Thank you Bro Aska atas tambahannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dion Crypto Pro 269. Nah, Kak izin bertanya, tahun kemarin kan ada isu salah satu koin dibawa kabur oleh pembuatnya dan menjadikan nilainya mendekati nol, itu maksudnya gimana? Oke, mungkin dalam bahasa cryptocurrency mungkin yang dimaksud Bro Dion ini mungkin rakpul ya. Rakpul itu, jadi saya mungkin akan menjelaskan tentang spesifiknya gimana itu di sesi selanjutnya, di sesi kedua, tapi saya akan memberikan sedikit gambaran. Jadi ketika kita mau membeli suatu aset kripto, apalagi seperti meme coin, altcoin, itu ada yang namanya white paper. Nah, white paper itu apa sih? Itu adalah tujuan dari proyek. Dia itu tujuannya apa sih membuat proyek kripto ini, seperti meme coin mungkin atau altcoin, tujuannya ini apa? Membuat proyek apa? Nah, di situ kita tuh bisa melihat
ini tuh gimana sih cara kerjanya, atau cara kerja uangnya atau koinnya ada berapa, itu mungkin bisa dijelaskan dari situ. Tapi kalau masalah rakpul ini saya akan sedikit menganalogikan seperti dia ini mungkin bisa dibilang seperti ada pihak ketiganya. Contoh, mungkin saya mencoba contoh dengan Bro Aska. Saya memiliki proyek, saya mau membuat suatu koin kripto yang bernama A. Lalu saya dan Bro Aska ini membuat proyeknya, tujuannya seperti apa. Lalu saya ini mau mencoba berbuat curang. Dengan cara apa? Saya memiliki uang contohnya 100M. Lalu saya ini bekerja sama dengan seseorang ataupun perusahaan atau apapun itu, lalu saya memberikan seperti, ini saya kasih kamu 100M ya, terus kamu masuk ke koinku ini 100M ini ya. Nah, di situ terjadilah lonjakan nilai yang sangat tinggi karena ada banyak orang yang melihat bahwa koin ini langsung melonjak tinggi dan memiliki value yang tinggi. Lalu banyak orang yang tertarik dengan koin tersebut, lalu mereka berbondong-bondong tanpa melihat atau membaca white paper-nya seperti apa, tujuan proyeknya seperti apa. Dia asal masuk aja. Lalu saya dan suatu perusahaan atau seorang ini saya bilang, oh tarik aja 100M-nya. Saya tarik lagi, lalu hal tersebut yang bisa membuat koin itu bisa menjadi 0. Oke. Apakah sudah Izin menambahkan juga Kak Joshua. Oh ya, boleh. Jadi gini, terkait dengan rakpul, isu rakpul dan juga eh, penurunan aset kripto yang hampir mendekati nol, itu sebenarnya sudah ada sejak eh, lama, bahkan sejak koin pertama seperti XRP dan juga Ethereum itu baru lahir. Sebenarnya isunya sudah lama, namun baru naik akhir-akhir ini karena kita tahu sendiri bahwa hype cryptocurrency itu semakin naik dan ini semakin terdengar oleh media. Nah, simpelnya adalah ketika seseorang membuat aset kripto, itu mereka bebas mengalokasikan supply-nya itu seberapa. Jadi misalkan kalau misalkan suatu aset kripto itu supply-nya adalah 100, nah mereka ini bebas mau ngasih 80-nya ke siapa dan juga sisanya yang akan bisa dibeli itu seberapa. Jadi ketika orang yang memegang 80% supply-nya menjual koin tersebut, itu yang dinamakan rug pull. Itu yang akhirnya membuat nilai koinnya itu turun sangat drastis karena ada orang, ya seperti yang ditanyakan tadi, ada whale. Jadi whale itu memegang sebagian banyak supply daripada koin tersebut. Nah, ketika si whale ini menjual semuanya, otomatis uangnya ini berpindah dari aset kripto menjadi uang biasa, yang membuat aset kriptonya ini hilang harganya. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bro Aska atas bantuan jawabannya ya. Terus ini ada yang bertanya lagi ya di kolom chat ya. Ini oke, terima kasih sudah, kalau jawaban saya dan Bro Aska membantu penjawab. Saya ada pertanyaan lagi dari Kersha Romadona. Melihat berita kemarin tentang gugatan terhadap Jay Clayton terkait XRP, menurut Kak Joshua, bagaimana kasus ini mempengaruhi arah regulasi kripto di Amerika Serikat ke depannya? Sebenarnya kalau kita melihat suatu institusi mungkin ya yang memberikan regulasi terhadap suatu perekonomian baru seperti kripto ataupun apapun itu, mereka jelas tidak melihat hanya dari satu kacamata doang. Yang pasti kalau terkait XRP doang itu mungkin tidak akan mempengaruhi sih, karena ya kita tahu yang ada di kripto ini tidak cuma XRP, jadi tidak mungkin bisa mengganggu, tapi tidak sebesar itu dia dapat mengganggu. Tapi balik lagi, di kripto ini yang paling besar koin apa yang dapat mempengaruhi besar itu apa. Jadi kalau pertanyaannya XRP, mungkin menurut saya tidak terlalu besar, mungkin ada dampaknya tapi tidak terlalu besar. Untuk
diregulasi. Kalau tentang regulasinya, mungkin tentang regulasi, kalau menurut saya pasti pemerintah tidak akan membuat regulasi kayak semena-mena hanya dari satu kejadian tertentu, jadi dia langsung membuat regulasi yang seperti, oh tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi dia pasti melihat dari seluruh kacamata yang ada untuk melihat apakah regulasi ini tuh cocok atau tidak digunakan di suatu negara tersebut. Saya juga ingin menambahkan Oh ya, boleh bro, silakan. terkait dengan pertanyaan melihat berita kemarin tentang gugatan terhadap Jay Clayton terkait SRP, bagaimana kasus ini bisa mempengaruhi arah regulasi kripto di Amerika. Jadi saya jelaskan dulu kenapa apa isi dari gugatan terhadap Jay Clayton tentang XRP. Jadi isinya adalah bahwa XRP ini dengan para foundernya itu merencanakan bahwa akan ada CBDC, yang singkatannya itu Central Bank CBDC, Central Bank Decentralized Crypto. Itu di mana ada bank sentral yang mengatur cryptocurrency, yang di mana ini sebenarnya melawan ideologi awal dari Satoshi Nakamoto membuat cryptocurrency itu sendiri. Nah, cryptocurrency itu harusnya tidak bisa diatur oleh pemerintah. Tes suara saya dengar jelas. Bro Aska, Jadi, suaranya agak ngelek-ngelek bro. ya kah? Halo. Oh ya, ini sudah Cek, oke. cek. Sudah? Ya bro, Oke, sudah. saya ulang. Jadi tujuan para pendiri XRP ini itu adalah membuat bank sentral untuk kripto. Nah, ini sebenarnya agak melawan ideologinya Satoshi Nakamoto. Karena Satoshi Nakamoto ini pengen membuat sistem keuangan yang tidak diatur oleh pemerintah sama sekali, yaitu keuangan untuk rakyat. Jadi semuanya yang ada di situ adalah pengguna, bukan provider, gitu. Nah, kenapa XRP ini digugat? Karena pada saat itu pemerintah mengira itu bukan suatu hal yang bijak. Nah, oleh karena itu gugatannya pada saat itu ditolak dan akhirnya CBDC tidak jadi disahkan atau central bank daripada kripto sendiri itu tidak jadi disahkan, yang akhirnya kripto sampai saat ini belum ada bank yang mengatur dan meregulasi kripto itu. Yang sekarang perkembangannya itu adalah menjadi Bitcoin Strategic Reserve 2002 X of 2024 2025. Itu adalah salah satu eh, misi daripada Trump sendiri, yaitu presiden dari Amerika. Jadi gini, Trump itu pas debat itu dia memikirkan sebuah konsep, sebuah proker lah. Kita bisa analogikan bahwa Trump itu memiliki proker di mana cadangan negara, cadangan khas negara Amerika Serikat itu diganti dari emas, yang sekarang itu emas, itu diganti menjadi cryptocurrency. Itu adalah rencana daripada Trump ini. Nah, itu adalah lanjutan sebenarnya daripada isu XRP ini, karena Trump itu tidak ingin aset kripto itu diregulasi oleh bank sentral, karena itu akan merusak esensi sebenarnya dari kripto ini. Nah, akhirnya pada saat Trump itu debat atau menjabat, itu dia memikirkan sebuah konsep di mana cadangan kas Amerika Serikat itu diganti yang semulanya emas menjadi aset kripto, yang sekarang itu sedang diusahakan dan sedang dijalankan oleh Amerika Serikat sendiri. Gitu. Untuk regulasi kripto mungkin sampai saat ini perkembangan yang paling jauh itu Amerika Serikat. Dan itu yang akan mungkin memimpin dunia di bidang kripto untuk saat ini. Gitu. Terima kasih. Sudah. Oke, thank you untuk Bro Aska yang sudah membantu menjawab lebih spesifik. Oke, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada lagi ini Kak, dari Kak Amira by chat. Oke, izin bertanya, apakah Kak Joshua setuju jika di Indonesia suatu saat nanti akan mengikuti Amerika Serikat, Swiss, dan Jepang yang dimana pembayarannya sudah bukan cuma dengan aplikasi digital, tapi bisa melalui Bitcoin? Apakah ada kemungkinan Indonesia akan
mengikuti arus pergerakan kemajuan mata uang kripto, sedangkan di Indonesia anak-anak mudanya saja masih awam dengan istilah kriptografi. Oke, saya mau bantu jawab dari pertanyaannya Kak Amira ini. Oke, jika di Indonesia pembayarannya sudah bisa menggunakan cryptocurrency atau contohnya kita mau membeli mobil pakai koin kripto Bitcoin, menurut saya itu pasti akan terjadi di kemudian hari karena jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, itu kita akan tertinggal jauh dari segi teknologi, manufaktur maupun ekonomi. Dan itu menurut saya sangat-sangat berdampak negatif ya kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Tapi saya yakin untuk kedepannya eh, anak-anak di Indonesia pasti akan terbuka dengan eh, teknologi seperti cryptocurrency seperti ini, dia akan pasti terbuka pandangannya dari dan itu dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti kita melakukan seperti seminar seperti ini atau belajar iseng-isengan. Tapi saya percaya untuk kedepannya anak-anak Indonesia pasti bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang-sekarang ini. Terima kasih. Apakah jawaban saya sangat membantu dari pertanyaan Kak Amira ini? Oh, terima kasih atas jawabannya, tapi kurang puas, Kak. Mungkin ada kurang puasnya di mana? Silakan Kak Amira, boleh on mic juga. Oh iya, bentar diketik dulu. Baik. Sambil menunggu diketik ya, saya juga ingin menambahkan. eh Pertanyaannya tadi adalah, apakah nanti Indonesia bisa mengikuti arus perkembangan kripto? Saya yakin dengan percaya bahwa cryptocurrency ini bisa dikembangkan di Indonesia. Terlebih sebenarnya kita sudah memiliki eh, konsep-konsep yang hampir mirip seperti kris dan juga pembayaran digital lainnya. Itu sebenarnya sudah hampir mendekati konsep apa desentralisasi. Cuman masalahnya adalah kris itu menggunakan mata uang rupiah, yang dimana mata uang rupiah ini itu itu memiliki nilai yang terinflasi. Nah, keunggulannya nanti adalah jika kalau misalkan rupiah ini kita sudah ganti dengan metodologi pembayaran cryptocurrency, itu eh, nantinya nilainya akan terus bertambah dan juga kita sebagai pengguna uang itu ketika menggunakannya akan lebih terpuaskan dan juga untuk kita sebagai seorang yang memegang uang, menabung dan lain-lain itu akan terasa lebih menguntungkan. Tapi untuk eh, ini adalah prospek sebenarnya mungkin masih terbilang cukup eh, menengah ke jauh, di mana mungkin perkembangannya akan mulai sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan. Saya rasa begitu. Terima kasih, Bu Aska, atas bantuan jawabannya. Apakah ada teman-teman di sini yang masih mau ditanyakan tentang cryptocurrency dan juga blockchain? Apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin satu penanya terakhir, Kak Joshua. Ini sudah larut malam, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya di minggu depan. Oh, baik. Oh, ini saya ada pertanyaan ini pertanyaan terakhir dari Kak Jen ya. Lanjutkan pertanyaannya ya, Kak, apakah pemerintah akan melek akan kemajuan ekonomi global dengan memberikan edukasi melalui media pendidikan yang dapat diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia? Hmm, dalam berjalannya waktu, pemerintah Indonesia pasti melek akan teknologi. Jadi menurut saya pasti akan dikembangkan pendidikan di Indonesia karena kalau dari segi ekonomi kita tahu sendiri bahwa rupiah sangat-sangat jauh lemah karena
adanya kurangnya teknologi sistem keuangan yang ada di Indonesia ini. Tapi saya yakin pemerintah akan melek kemajuan ekonomi di masa yang akan datang, mungkin 5 tahun seperti yang Bro Aska tadi sampaikan. Karena kalau negara kita, suatu negara tidak mengikuti arus teknologi, maka dia akan tertinggal dan itu sangat-sangat memiliki dampak negatif yang begitu besar bagi negaranya sendiri. Izin menambahkan juga Kak Joshua. Boleh? Jadi terkait perkembangan cryptocurrency di Indonesia, di sektor pendidikan sebenarnya kita sudah mulai ada kemajuan di mana cryptocurrency ini itu sudah menjadi materi di OSN ekonomi. Per kemarin di share-nya silabus ekonomi di YouTube Puspernas itu Tapi awalnya sudah perpangan. dikatakan Ya udah karena kita teora tapi emang kami juga mari di bareng kok. Cuman emang itu lebih siapa? Itu bisa di mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi materi cryptocurrency ini sudah ada di sistem pendidikan kita sebenarnya, tapi masih baru mungkin di beberapa cabang lomba seperti OSN. OSN sendiri itu di silabusnya di materi terakhir dikatakan bahwa di situ ada materi terkait cryptocurrency dan juga crowdfunding. Begitu. Jadi mungkin ya untuk beberapa tahun ke depan saya yakin sekali, saya sangat amat yakin bahwa cryptocurrency nantinya akan diaplikasikan di eh, sektor pendidikan ekonomi kita di kelas-kelas sekolah menengah per si SMP dan juga SMA. Sekolah menengah utama dan juga sekolah menengah atas. Gitu nantinya akan diterapkan di materi ekonomi dan juga ilmu pengetahuan sosial. Saya yakin sekali bahwa itu akan diterapkan di sistem pendidikan kita. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Bro Aska atas bantuan jawabannya lagi. Oke, mungkin ada yang masih mau ditanyakan oleh teman-teman yang join dalam Zoom meeting hari ini? Baik, apakah masih ada yang bisa ditanyakan? Mungkin cukup Kak Joshua. Sampai detik ini Oh, sudah cukup. terlalu malam. Kita akan lanjutkan di sesi minggu depan, di mana kita akan melihat potensi industri kripto ini dalam sesi eh, ekonominya seperti apa. Itu akan kita lanjutkan di minggu depan. Eh, Begitu, dan selebihnya saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan Sebentar, materi sebentar, dari... sebentar. Oh ya, Sebentar, silakan. ada yang tanya, sesi kedua kapan, Kak? Jadi sesi kedua itu Sabtu depan. Sesuai di poster, kita menargetkan sesi 2 itu akan dilaksanakan tanggal 3 Mei 2025. 3 Mei ya benar. 3 Mei, hari Sabtu minggu depan. Begitu. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Joshua atas pemaparan materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita. Baik, selesai sudah seminar sesi 1 pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada seminar cyber kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada tanggal 3 Foto Mei dulu, Kak, foto dulu. 2025. Kita akan melakukan sesi foto dulu, teman-teman, sebelum kalian live. Dimohon Eh, untuk yang bisa on cam, Dimohon silakan untuk untuk bisa on cam on ya. cam. Untuk kita melakukan sesi foto bersama. Panitia ini bisa. Panitia. Yang on cam silakan. Oke, yang tidak on cam tidak apa-apa. Kita akan foto dalam, silakan gaya bebas. Kita akan foto dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Joshua. Saya ucapkan terima kasih Kak Ines sebagai eh, Master of Ceremonial. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya serahkan sepenuhnya kepada MC. Oke, Kak Aska. Oke. Ya. Dan kita akan berjumpa lagi pada tanggal 3 Mei 2025, sesi 2 dari seminar cyber kali ini.
Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua, Kak Joshua, Kak Aska, terima kasih banyak. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan tentunya dalam seminar pada malam hari ini. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.